Asal Mulyono itu dari situ, saya yang bongkar itu. Pak Egi, fitnah lagi. Katanya nama Mulyono itu dia yang bongkar. Asalnya dari dia katanya yang bongkar. Hei, Pak Egi. Aduh, katanya pengacara. Tapi kerjaannya fitnah melulu. Artinya kita sangat siap untuk datang ke Jogja dan siap juga untuk datang ke Solo. Artinya ke Jogja kita akan mendesak rektor untuk menjelaskan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Jokowi yang kita yakini bahwa dia tidak lulus ataupun skripsinya palsu dan ijazahnya pun palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kebohongan Mbah Egy yang dibongkar oleh netizen. Hahaha. Ya, sebetulnya sih ini hanya satu ya dari sekian banyak kebohongannya. Ini sih dugaan saya ya. Saya menggunakan kata dugaan ya, biar nggak dianggap macam-macam lah oleh golongan si somplak-somplak itu. Jadi dalam sebuah kesempatan yang Mbah Egy ini menyebut bahwa Jokowi itu disebut Mulyono karena Jokowi telah mencuri ijazahnya Mulyono. Dan dia mengaku bahwa dirinya lah yang membongkar semua itu gitu kan. Dan juga katanya Mbah Egy ini juga mengetahui bahwa di masa kecilnya Jokowi itu bernama Mulyono. Dan dialah yang membongkar itu katanya, padahal tidaklah demikian ya. Jokowi itu memang nama kecilnya bernama Mulyono dan itu merupakan pernyataan Jokowi secara pribadi, secara resmi ketika ditanya seseorang jurnalis ya dalam sesi tanya jawab. Jadi bukan Mbah Egy yang membongkar. Aduh Mbah. Kok rata-rata pembenci Jokowi itu suka berbohong teman-teman ya, suka menyebarkan hoax ya. Kalau nggak menyebarkan hoax, kemakan hoax. Setelah itu bacot tapi nggak pernah bisa membuktikannya ya. Aduh, tapi anehnya yang justru dituduh pembohong itu justru Jokowi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Asal Mulyono itu dari situ, saya yang bongkar itu. Pak Egy, fitnah lagi. Katanya nama Mulyono itu dia yang bongkar. Asalnya dari dia katanya yang bongkar. Hei, Pak Egy. Aduh, katanya pengacara. Tapi kerjaannya fitnah melulu ya. Ini yang sebenarnya. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu kecil lahir saya diberi nama Mulyono. Dan sakit-sakitan, ini ceritanya almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Waktu awal Mulyono aja ya? Mulyono aja? Titik. Sakitnya apa Pak? Ya, berbagai penyakit? Biasalah kalau masih kecil, kemudian keluarga kita juga serba kekurangan ya, kalau sakit-sakitan itu biasa. Dan biasanya kalau di Jawa seperti itu. Ini mungkin keberatan nama sehingga diganti yang lebih sedikit enteng mungkin. Seperti itu. Oke. Udah tahu ya, itu asal-usul katanya tadi. Itu asal-usulnya Jokowi disebut Mulyono. Saya yang membongkar katanya. Ya kan? Iyalah. Katanya Mbah Egy. Tapi berdasarkan data yang disampaikan, yang ditunjukkan oleh netizen barusan, yang disepil netizen barusan, faktanya lain. Gedabrus logi. Lanjut. Artinya kita sangat siap
untuk datang ke Jogja dan siap juga untuk datang ke Solo. Artinya ke Jogja kita akan mendesak rektor untuk menjelaskan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Jokowi yang kita yakini bahwa dia tidak lulus ataupun skripsinya palsu dan ijazahnya pun palsu. Artinya konfirmasi pada saat 15 besok. Kemudian ke Solo, ya tentu kita akan menagih langsung kepada Jokowi mana asli yang selalu digembor-gemborkannya itu dan nggak pernah keluar-keluar itu. Artinya kalau dua ini kita telah dapatkan, maka kesimpulannya sudah jelas bahwa tangkap Jokowi dan adili Jokowi, lalu penjarakan. Kalau perlu hukum mati karena dosanya sudah sangat besar sekali terhadap bangsa, rakyat, negara Indonesia. Bang, sebagai advokat, saya mau tanya, bagaimana seandainya berhasil dibuktikan bahwa Jokowi tidak punya ijazah atau ijazah yang palsu? Maksud saya dampaknya terhadap selama ini 10 tahun kekuasaan dia bagaimana, Bang? Ya, saya kira rontok nanti semua. Itu kan satu sistem, satu jaringan. Kalau misalnya induknya sudah rontok karena palsunya tadi itu, maka akan berpengaruh terhadap jaringannya yang ada. Jadi si sistem juga akan ikut rontok. Artinya bukan nanti hanya Jokowi saja yang bisa terkena sanksi hukum, semua juga kroninya. Bang, tapi sebagai presiden kan dia menandatangani begitu banyak SK kesepakatan segala macam, itu gimana yang nantinya tidak membuat sah semuanya. Batal demi hukum. Batal demi hukum, atau kalau mau perlu melakukan proses penekanan pengadilan dapat dibatalkan. Dua kemungkinannya. Tapi kan sudah 10 tahun para menteri sudah selesai menjabat dan sebagainya, gimana ini? Kan itu dampaknya sangat, implikasinya sangat-sangat luas itu. Dan bisa goncang ini negara. Ya, artinya termasuk presiden yang menjadi kelanjutannya. Dia bertanggung jawab, makanya kita himbau dari sekarang. Ayo bareng-bareng sama rakyat. Gitu. Kalau nanti dia diam saja, dia tidak ikut campur gitu kan, malahan mendukung, maka dia terkena risiko atau bagian dari sistem tadi, bagian dari rezim yang harus diruntuhkan juga nantinya, dipenjara juga. Gitu. Jadi Bang, satu lagi Bang, sebagai pertanyaan terakhir. Ini selain dampak-dampak tadi, salah satu yang dia tanda tangan ini kan utang yang sampai 8.000 triliun lebih ini gimana nih Bang? Ngeri juga nih Bang. Apa jadi utang pribadi dia atau bagaimana? Saya kira pandangan seperti itu sudah cukup banyak bahwa akan jadi utang pribadi. Artinya ini akan jadi masalah besar. Oleh karena itu soal ijazah ini sederhana tapi berdampak kompleks gitu. Oleh karena itu bakal jadi skandal, bahkan jadi krisis besar negara ini kalau menurut saya. Begitu kita bisa temukan tentang status ijazahnya itu yang diawali dari skripsinya, sehingga 15 besok dan 16 besok itu sangat menentukan bagi kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Oke, kita berdoa Bang ya, besok semua Allah mudahkan, Allah amin, lancarkan, Allahumma yasir wala tu'asir, Allahumma yasir wala tu'asir, ya Allah, mudahkan, jangan beratkan ya Allah. Ya, ini adalah pernyataan dari Rizal Fadila, teman-teman ya. Ini adalah salah satu tokoh ya. Tokoh baru muncul maksudnya. Saya sudah mereaction politik sudah hampir 3 tahunan ya, tapi ganti-ganti channel ya kan. Saya belum awalnya nggak pernah ngelihat ini orang baru kelihatan itu pasca Pilpres ya. Ketika demo MK, ini orang suaranya paling keras, ya kan, tua paling keras seperti rocker. Jadi hanya bermodal rocker, ya, bermodal suara mirip rocker ya. Di golongan anak-anak ABA itu bisa naik pangkat. Jadi tukang demo biasa yang cuma dapat nasi bungkus bisa menjadi tokoh. Ya kita tunggu aja ya aksinya ya, apakah beneran ataukah tidak ya. Lanjut. Usaha Rizal Fadila untuk menggeruduk Universitas Gadjah Mada dan kediaman Jokowi di kota Solo harus kita anggap sebagai bagian dari konspirasi yang menyesatkan. Dalam perspektif filsafat, guru kecurigaan yang bernama Friedrich Nietzsche
maka logika yang dibangun oleh orang-orang seperti Rizal Fadila dan gerombolannya itu sebagai apa yang dinamakan logika ad hominem. Logika ad hominem itu adalah logika yang tidak rasional, yang kepentingannya hanya satu, yaitu melakukan penyesatan terhadap warasnya masyarakat luas, membayangkan bahwa apa yang sudah ditangkap oleh masyarakat luas sebagai kebenaran tentang ijazah Jokowi itu asli, dan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan langsung terkait dengan hal ini sudah melakukan klarifikasi. Jika hal ini masih dianggap sebagai tindakan yang tidak benar, maka inilah yang disebut oleh Nietzsche dengan logika ad hominem, yaitu logika sesat orang-orang yang ingin menggunakan catatan-catatan menurut logika kekuasaan mereka itu sebagai panggilan melakukan penyesatan-penyesatan untuk melawan akal sehat yang dimiliki oleh masyarakat luas. Karena itu, Anda semua gerombolan Rizal Fadila, Anda tidak akan dapat mencapai apa yang ditargetkan untuk mengeliminasi Jokowi, tetapi semakin serangan terhadap Jokowi makin bertubi-tubi, Jokowi semakin mendapatkan simpati yang besar. Karena itu, usaha Anda untuk menggeruduk UGM dan kediaman Jokowi selama itu dibangun dari narasi kebencian sebagai bagian dari logika sesat ad hominem Nietzsche, maka saya katakan cara-cara Anda tidak akan menghasilkan sesuatu yang bisa mengubah realitas. Malahan Jokowi semakin mendapatkan simpati, dukungan, dan sikap respek dan hormat dari banyak orang yang terus mencintai Jokowi. Logika ad hominem, ya intinya itulah yang saya tangkap dari pernyataan dari saudara Simon John barusan. Ya inilah ya kan, enaknya jadi ternak Mulyono gitu loh. Jadi orang-orang yang apa namanya ya, menjadi pengamat politik jadi-jadian di dunia maya itu benar-benar orang yang ahli gitu loh. Berbeda dengan anak-anak abah dan juga anak-anak kebo ya yang saat ini tiarap gitu kan. Anak-anak kebo hilang dari peredaran mungkin karena ya, Prabowo sudah bertemu dengan Mama Ketum. Jadinya anak-anak kebo sudah berhenti menyerang pemerintah gitu ya. Saat ini yang tersisa adalah anak-anak wabah termasuk Rizal Fadila yang katanya Simon John barusan ya kan. Ya bagian dari apa? Logika ad hominem gitu ya. Intinya adalah logika yang menyesatkan. Ya kita tunggu saja ya, apakah mereka benar-benar berani menggeruduk UGM, kemudian menggeruduk rumah Jokowi, atau malah mereka nanti akan bikin narasi-narasi baru bahwa kami sudah mendatangi UGM, tetapi kami tidak ditemui. Kami dihalang-halangi untuk melihat data-data tentang Jokowi misalnya. Kemudian kami juga mendatangi rumah Jokowi, tetapi tidak pernah sampai ke rumahnya karena dihadang oleh para pendukung Jokowi, oleh ternak-ternak Mulyono. Ya kita tunggu aja ya kan, ya memang seperti itulah. Perspektif logika mereka gitu loh, suka menggerakkan opini seolah-olah seseorang itu selalu salah melulu gitu loh. Aduh. Ya teman-teman ya, mari kita saksikan bareng-bareng. Habis ini ada video yang cukup panjang ya. Ini adalah rapat terakhir pemantapan yang dilakukan oleh para pemuja pantat Abah untuk menggeruduk UGM dan juga menggeruduk rumah Pak Jokowi. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Panjang kali ini ya, sambil minum kopi aja lah. Oke, lanjut. Ya, bersama-sama sejumlah tokoh ya, ada Egy Sujana, Azam Khan, BHL ya, ada Muslim Arbi, ada Rustam, Ketua Umum Partai Oposisi, ya, Ketua Umum Partai Oposisi. Nah ini, sekarang ganti namanya. Iya. Oke, ini mereka lagi rapat, ada Egy Sujana juga. Persiapan akhir geruduk UGM dan Solo ya. Ini soal apa ijazah Jokowi yang palsu ini. Oke, sambil nunggu mereka rapat selesai, coba kita minta Rustam kasih komentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempersiapkan untuk pada tanggal 15 dan 16.
ke UGM dan ke rumah Jokowi. Yang artinya kami siap berjuang walaupun jauh di sana. Nah, untuk Pak Jokowi, tolong jangan kabur Pak. Kita mau halal bihalal. Sekaligus juga untuk mempertanyakan ijazahnya. Karena apa? Karena ini masalah besar, masalah bangsa. Yang pengaruhnya sangat besar. Artinya kalau memang Jokowi berijazah, dia berhak mendapat sebagai mantan presiden. Tapi kalau tidak ada ijazahnya, artinya Jokowi membohongi bangsa ini. Jokowi sampah bangsa ini. Dan Jadi semua besok kita ke UGM tuh ngapain, Bos? Nah, kita ketemu sama yang katanya dekan apa rektor itu bilang kalau Jokowi memang asli dari sini. Tapi berdasarkan analisis ahli-ahli Rosulio, Bang Rismon dan dokter lain, ini meragukan. Nah, makanya kita pengen tahu apakah betul Jokowi itu lulusan UGM atau saya menduga mungkin juga pernah kuliah Bang tapi nggak lulus. Tapi nggak lulus. Iya, tapi ketika pengen jadi presiden mau ikut-ikutan Soekarno. Ada titelnya insinyur gitu loh. Jadi diambil tuh orang yang katanya lahirnya sama. Yang dia bilang, Rosulio bilang tuh sudah sama namanya, sudah mau itu loh. Yang ternyata orangnya katanya masih hidup. Nah ini kan luar biasa jahatnya Jokowi gitu loh. Jadi Pak Jokowi tolong jangan main-main sama rakyat. Ini memalukan, sangat memalukan untuk Pak Prabowo. Buat Pak Prabowo tolong, ini masalah besar Pak Prabowo. Jangan Pak Prabowo diam aja, harus bertindak. Ini mempengaruhi apakah Prabowo presiden yang betul atau presiden yang monoton. Nah, karena hari ini Jokowi bukan presiden lagi, nggak usah takut-takutin lagi. Nggak ada urusannya Pak Prabowo jadi presiden dengan Jokowi. Jokowi lagu lama, lagunya Kus Plus. Ya, ini udah zamannya lain. Pak Prabowo berani Pak Prabowo. Saya yakin Prabowo siap membantu kami dan kami akan bantu Prabowo untuk menyelesaikan masalah bangsa ini, terutama ijazah Jokowi. Terima kasih. Terima kasih. Ya teman-teman sekalian, barusan dengan Rustam Effendi, Ketua Umum Partai apa Pak? Nomor 1 Bangsa. Nomor 1 Bangsa. Ya Ketua Umum masih bisa nggak jadi Ketua Umum lagi ya. Ente kan siapa Pak? Ketua OKK. Oh kakak, organisasi dan keanggotaan. Oke, sekarang di sini ada juga tokoh lain, tokoh senior kita Muslim Arbi. Ya, Pak Muslim, coba kasih keterangan sebentar Pak. Pegang aja Pak. Oke, ini Muslim Arbi ini apa persiapan terakhir seperti apa nih Bang? Ya, jadi karena masalah isu ijazah palsu ini kan sudah nasional. Ya kan? Memang yang pendobraknya ini adalah TPUA. Jadi malam ini kumpul TPUA, ada Prof. Egi, semuanya kami di sini persiapan untuk datang tanggal 15 ke UGM. Jadi saya minta bahwa ini persoalan besar. Jadi UGM itu jangan belum apa-apa ijazahnya hilang. Loh, tiba-tiba kok hilang itu loh. Ini sudah 17 tahun kan. Wali kota 7 tahun, gubernur 2 tahun, presiden 10 tahun, 15 tahun, tiba-tiba ijazahnya hilang. Jadi malah lagi ada rektor kebakar. Itu. Nah, jadi saya bilang ini kan nggak rasional. Ya. Jadi kita minta supaya UGM itu ya sebagai akademisi, ya rektornya menjelaskan secara ini bahwa apa namanya ijazah ini, katakanlah selama ini memang tidak ada. Harus boleh mengatakan itu. Ya. Ya persiapan di mana malam ini Bang ya? Ya, jadi persiapan malam ini untuk kita akan berangkat ke UGM. Ya. Jadi kami minta UGM akan menerima kami kalau ini masalah besar, masalah bangsa. Jangan kemudian ini waktunya cuma sedikit, kemudian hanya dibikin 5 akses keluar lagi. Ini rakyat Indonesia. Nah, kami yang kedua, sampaikan salam kepada Sultan Jogja, terima kami, dan juga apa namanya kepada Jokowi siap terima kami. Oke, thank you Bang. Itunya. Oke, Muslim Arbi ya. Muslim Arbi nanti ujungnya kita gongnya Bang Egy Sujana. Sebelumnya kita ke mana nih, Sekjen? Azam Khan, kasih keterangan. Bentar, pegang dulu kan. Ini Azam Khan, ini Sekjen TPUA, tim pembela ulama dan aktivis yang mempunyai inisiasi datang memberuduk UGM dan Solo. Gimana Bang Azam Khan? Sebenarnya sederhana, karena kita kasihan kepada mantan presiden kita ini, kita ingin memastikan aja, kita dalam konteks ini silaturahim kepada UGM, menemui rektor dan jajarannya untuk menanyakan kepastiannya. Kalau kepastian itu ada, nggak ada masalah kan? Tapi kalau itu tidak ada, tentu ya harus punya alasan yang mutlak. UGM, gitu loh. Saya kira cuma itu aja sederhananya. Tapi sebagai Sekjen TPUA, Bung Azam kan sudah ada komunikasi ya, korespondensi dengan surat dengan pihak rektorat ya? Sudah, dari sekretariat UGM. Apa katanya? Tinggal ditunggu waktunya tanggal 15, oke. Jadi mereka welcome ya? Diterima, welcome. Di ruangan 109 kalau nanti. Jadi kalau rektorat UGM welcome, kan polisi tidak ada alasan dong menghalang-halangi perjalanan ini, nggak ada ya? Kan kita sudah kirim surat kan juga. Udah pemerintahan polisi juga ya? Selama ini gimana? Dari polisi responnya gimana? Belum ada jawaban sih ya, tapi ya sudah surat itu resmi dan ini kan hubungannya ke kampus, nggak ada masalah. Dan kalau sudah UGM welcome, apa yang mau ditanyain lagi ya? Sudah. Saya kira itu aja. Oke, makasih banyak. Terima kasih banyak.
Jadi azamkan ya, ini kayaknya menjelang babak akhir, sedang memimpin doa ketua umumnya TPUA, siapa namanya, si Egy Sujana, ya, Egy Sujana. Kemenangan. Amin. Kemenangan. Amin. Kemenangan. Amin. Karena izinmu ya Allah. Amin. Takbir. Jadi rekapnya selesai. Kita mau tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Bang Egy, please, duduk aja. Kasih aja. Kita mau dengar Jokowi sekarang. Udah. Bang, ya udah kasih Bang Rizal ya. Oke Bang Rizal, ini gimana nih? Ini jauh-jauh dari Bandung, ikut rapat persiapan. Tadi gimana persiapan nih Bang? Ya artinya kita sangat siap untuk datang ke Jogja dan siap juga untuk datang ke Solo. Artinya ke Jogja kita akan mendesak rektor untuk menjelaskan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Jokowi yang kita yakini bahwa dia tidak lulus ataupun skripsinya palsu dan ijazahnya pun palsu. Artinya konfirmasi pada saat 15 besok. Kemudian ke Solo, ya tentu kita akan menagih langsung kepada Jokowi mana asli yang selalu digembor-gemborkannya itu dan nggak pernah keluar-keluar itu. Artinya kalau dua ini kita telah dapatkan, maka kesimpulannya sudah jelas bahwa tangkap Jokowi dan adili Jokowi, lalu penjarakan. Kalau perlu hukum mati karena dosanya sudah sangat besar sekali terhadap bangsa, rakyat, negara Indonesia. Bang, sebagai advokat, saya mau tanya, bagaimana seandainya berhasil dibuktikan bahwa Jokowi tidak punya ijazah atau ijazah yang tertentu? Maksud saya dampaknya terhadap selama ini 10 tahun kekuasaan dia gimana Bang? Ya saya kira rontok nanti semua. Itu kan satu sistem, satu jaringan. Kalau misalnya induknya sudah rontok karena palsunya tadi itu, maka akan berpengaruh terhadap jaringannya yang ada. Jadi si sistem juga akan ikut rontok. Artinya bukan nanti hanya Jokowi saja yang bisa terkena sanksi hukum, semua juga kroninya. Bang, tapi sebagai presiden kan dia menandatangani begitu banyak SK kesepakatan itu yang nantinya tidak membuat sah semuanya. Batal demi hukum atau kalau mau perlu melakukan proses penekanan pengadilan dapat dibatalkan. Dua kemungkinannya. Tapi kan sudah 10 tahun para menteri sudah selesai menjabat dan sebagainya, gimana ini? Kan itu dampaknya sangat, implikasinya sangat luas itu. Dan bisa goncang di negara. Ya artinya termasuk presiden yang menjadi kelanjutannya. Dia bertanggung jawab, makanya kita himbau dari sekarang. Ayo bareng-bareng sama rakyat. Gitu. Kalau nanti dia diam saja, dia tidak ikut campur gitu kan, dan malahan mendukung, maka dia terkena risiko atau bagian dari sistem tadi, bagian dari rezim yang harus diruntuhkan juga nantinya, di penjara juga. Gitu. Jadi satu lagi Bang, sebagai pertanyaan terakhir. Ini selain dampak-dampak tadi, salah satu yang dia tanda tangani kan utang yang sampai 8.000 triliun lebih. Ini gimana nih Bang? Ngeri juga nih Bang. Apa jadi utang pribadi dia atau bagaimana? Saya kira pandangan seperti itu sudah cukup banyak bahwa akan jadi utang pribadi. Artinya ini akan jadi masalah besar. Oleh karena itu soal ijazah ini sederhana tapi berdampak kompleks gitu. Oleh karena itu bakal jadi skandal, bahkan jadi krisis besar negara ini kalau menurut saya. Begitu kita bisa temukan tentang status ijazahnya itu yang diawali dari skripsinya. Sehingga 15 besok dan 16 besok itu sangat menentukan bagi kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Oke, kita berdoa Bang ya, besok semua Allah mudahkan, Allah amin. Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Allah, mudahkan, jangan beratkan ya Allah. Oke. Bang Rizal Fadilah ya. Kita sekarang cari salah satu pentolan yang lainnya. Ini ada Damai Hari Lubis. Coba nih Damai Hari Lubis. Saya mau tanya tadi rapat bagaimana persiapan teknisnya bagaimana? Jadi persiapannya Damai Hari Lubis ini di TPUA sebagai apa? Koordinator advokat. Ngeri. Udah nggak main korlap lagi. Udah junior. Tapi dia nggak junior tuh tadi tuh. Oke, lanjut. Nah, jadi gini, keputusannya, maksudnya kelancarannya 99,9% lebih. Allah Akbar. Seperti Roy Suryo, soal buku Bapak. Nah, saya juga begitu. Kepanitiaan sudah 99,9% lebih mulus. Jadi besok diterima UGM hari Selasa jam berapa? UGM mintanya jam 8.9. Nah, kita mintanya jam 8 sampai jam 12. Persoalan bangsa yang begini lama, dikasih 1 jam, mau ngapain itu? Ngapain ikut campur
Kita udah kalah, kita datang jauh-jauh. Sudah ada komunikasi dengan UGM ya, korrespondensi Sudah ya? ada, cuma ada anggota tersendiri bukan saya. Oke, ada Azam kan ada. ya? Oke. Terus soal koordinasi dengan kepolisian gimana, Bang? Karena kita ini bentuknya bukan demo, jadi kita nggak ada urusan. Dan itu resmi, kita pakai surat dan dijawab. Jangan ikut campur siapapun. Ini antara kamu dengan tuan rumah. Oke. Dan kita bukan demo kan? Bukan. Silaturahmi Lebaran. Iya. Tapi dengan UGM, karena dengan Solonya bagaimana? Dengan Solonya tidak ada komunikasi, tidak dijawab tanda kutip. Dijawab tuh emang berkirim kepada siapa? Kita kirim surat juga ke rumahnya Pak Jokowi. Ini informasi daripada Korlapnya, Rizal Fadila. Tadi nggak ditanya, enggak? Nah, sepertinya itu. Udah 2 surat, kita layangkan masing-masing. Jadi persiapan tadi 99,9% ya? Oh, 99%. Insya Allah. Awal kalah sama Om Roy. Dia 99,9% kubu Papa. Ada lagi Gibran. Nah, nanti Bang Edi nanyakan tentang persiapan sama jumlahnya. Oke. Makasih banyak Bang Diael ya. Iya, sama-sama Bang Edi. Saya juga terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, dengan Damai Hari Lubis. Sekarang kita last but not least dengan seperti Kurnia Royani. Wah, oke, kita kasih komentar sebagai perwakilan mama yang ikut hadir. Iya. Gimana Ibu Kurnia tadi rapat-rapat persiapannya kayaknya serius banget tuh. Masya Allah ya, itu persiapan ya. Artinya kita itu memang kalau kita mau berangkat ke suatu tempat ya kan, kita ingin bertamu, kita harus membicarakan segala sesuatunya dengan matang ya. Karena apa yang kami sampaikan ini final attack. Kami sudah berjuang. Final attack ya? Final attack. Jangan sampai menjadi final anti klimaks. Harus ada yang dicapai, harus rapi, harus bagus. Karena niatnya baik, hasilnya harus baik ya. Ini untuk bangsa. Kalau bangsa ini selamat, semuanya akan selamat. Itu kira-kira. Terus targetnya apa kalau ngomong target nih? Target di UGM apa? Target di Solo apa? Target kita ini secara keseluruhan adalah untuk menjunjung tinggi kehormatan kejujuran akademis. Ya, yang itu nampaknya agak melenceng pada akhir-akhir ini. UGM sebagai universitas tertua yang dibangun setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949 harus tetap dijaga marwahnya. Apabila dia dipimpin sempat oleh orang yang melenceng karena mungkin tidak tahu, mungkin terlanjur salah, maka itu harus diluruskan dan itu adalah tugas anak bangsa. Itu tugas kami. Tapi dengan pemberitaan yang selama ini kita ikuti, ini kan ada dugaan bahwa UGM ikut bermain, menutupi, bagaimana nih? Nah, oleh karena itu kita akan menguji ini semua. Apabila dia benar-benar menutupi, maka saya kira Bang Azam sebagai pengacara sama kayak saya, orang yang menutupi suatu kejahatan bisa disebut sebagai pembuat kejahatan juga nggak Bang Azam? Dan itu pasti ada akibat hukumnya begitu. Jadi jangan sampai ya. Apalagi ini orang-orang hebat semua. Masa ia mau ya menjadi apa namanya tuh backing untuk sebuah kejahatan ya? Demi cuan apapun juga ya. 2 periode ya. Jangan sampai. Belum terlambat begitu. Pertanyaan akhir, gimana kira-kira skenario di Solo nanti bagaimana? Soal skenario yaitu sebenarnya teknis ya, dan insya Allah sudah dibicarakan semua, dan kami yakin dengan niat baik semua akan dilaksanakan dengan cara yang elegan. Elegan dong, harus elegan. Karena apa? TPUA ingin membuktikan bahwa kita ini adalah pengacara yang smart selain berani. Sip, kalau gitu ya. Siap. Terakhir kita tetap berdoa pada Allah, berdoa pada Allah, kemudahan ya. Kemudahan kelancaran. Backing kita yang paling utama adalah Allah, bukan jenderal, bukan ya itu jenderal pangkatnya paling tinggi mati kan, tapi kalau Allah itu segala-galanya, insya Allah. Jadi Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah ridhoi. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya. Iya. Oke, teman-teman sekalian, tadi dengan Kurnia Royani sebagai penutup akhir, dan saya kira seperti tadi kata semua narasumber, kita semua berdoa semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah ridhoi, Allah beri kemenangan ya perjuangan kita ini. Amin. Nanti kita update lagi insya Allah seputar diruduk Jokowi ke UGM dan Solo. Saya Di Mulyadi untuk KPN yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 menit 22 detiknya. Panjang ya, panjang kali kalian itu. Iyalah, udah ya, kita tunggu aja teman-teman ya, apakah benar yang disampaikan oleh para pemuja pantat aba barusannya, apakah benar-benar mereka akan menggeruduk UGM, ataukah mereka cuma bacot doang ya kan, seolah-olah dimantapkan, tetapi nanti pada hari H atau H-1 mereka akan memberikan klarifikasi bahwa kami tidak jadi menggeruduk UGM karena kami diintimidasi, kami diancam, atau UGM tidak membalas surat kami, atau nanti mungkin ada narasi yang ketika kami datang ternyata UGM sudah kebakaran. Padahal dibakar kalian sendiri, alah, pret. Aduh, terserah ya.
Yang jelas masyarakat Indonesia bukan lagi masyarakat yang mudah digerakkan opininya, bukan masyarakat yang mudah dikibulin seperti dulu ya. Tahun 2017 saya berharap itu adalah momen terakhir masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam itu diprovokasi dan dicuci otaknya ya. Ya tentu teman-teman tahu lah di momen itu Abah menjadi gubernur setelah sebelumnya Black Campaign ya, si Ahok sampai di penjara dengan kasus penistaan agama gitu ya. Saya berharap itu adalah momen terakhir bangsa Indonesia diadu domba, bangsa Indonesia dicuci otaknya dengan sebuah berita-berita penggalan-penggalan video yang menyesatkan ya. Jadi terserah kalian mau menggeruduk rumah Jokowi, mau menggeruduk UGM silahkan ya. Cuma jangan asal bacot, buktikan dan jangan menyebarkan berita-berita bohong ya. Ya teman-teman, demikian sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang rapat pamungkas, bukan bagian pertama, bagian terakhir ya, rapat pamungkas sebelum para pemuja pantat Abah itu menggeruduk UGM dan rumah Jokowi. Kita tunggu saja teman-teman narasi apa lagi yang akan mereka kembangkan setelah mereka menggeruduk UGM dan rumah Jokowi pada tanggal 15 dan 16 April mendatang ya. Pasti nanti narasinya, wah kami dihalang-halangi oleh pihak kampus Laknaktullah itu untuk melihat data-data Jokowi, kampus kafir, pasti macam kayak gitu nanti ya. Kemudian kami juga dihadang oleh para ternak Mulyono ketika ingin bertamu ke rumah Jokowi ya. Sudah bisa ditebak ya narasi-narasi yang sedang mereka siapkan. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kebohongan Mbah Egy yang dibongkar oleh netizen ya. Tadi di bagian depan sendiri ya sebetulnya sih hanya satu dari sekian banyak kebohongannya selama ini. Jadi dalam sebuah kesempatan Mbah Egy ini menyebut bahwa Jokowi itu ya masa kecilnya itu bernama Mulyono, nah semacam itu ya kan. Kemudian juga pernah mencuri ijazah Mulyono ya. Ya itu katanya yang mengungkap adalah Mbah Egy katanya ya kan. Iyalah padahal tidaklah demikian. Jokowi itu memang nama kecilnya Mulyono dan itu merupakan pernyataan Jokowi secara resmi ya, secara pribadi di depan seorang jurnalis ketika wawancarai. Jadi bukan Mbah Egy yang membongkar. Aduh, rata-rata pemilih Jokowi itu suka berbohong ternyata ya, tetapi selalu berbalik ya, menuduh Jokowi lah yang suka berbohong. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video ya. Salam NKRI.